杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di aula, bergabung keluarga Yang di bawah perintah Yang Yingfeng, masuk dan mempersembahkan dupa kepada semua leluhur. Menurut Yang Yingfeng, alasan mengapa dia mampu mengubah bayang menjadi keselamatan kali ini adalah karena berkah dari leluhurnya dan tidak ada hubungannya dengan Yangke. Namun Yangke hanya bisa mengikuti keinginannya. Setelah kebaktian, Yangke keluar dari aula berkabung dan mengikuti ayahnya ke aula keluarga Yang. Saat ini, aula penuh dan orang. Melihat kedatangan Yangke, semua orang terkejut dan menoleh. Tuan! Yangke melihat sekilas Ling Taisu di tengah kerumunan, bergegas mendekat dan berteriak gembira. Ling Taisu tersenyum dan mengangguk, tetapi dia tampaknya terluka parah. Wajahnya sepucat kertas dan tubuhnya sedikit gemetar saat dia berdiri di sana. Kepala Yangke menegak dan dia dengan cepat bertanya, "Tidak apa-apa, saya baru saja ditampar oleh pria bernama Wu Sheng. Untungnya dia tidak bermaksud mengambil nyawa saya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa berdiri di sini," kata Ling Taisu dengan lega. Segera Yangke meletakkan tangannya di pergelangan tangan Ling Taisu dan memeriksanya dengan cermat. Setelah beberapa saat, wajahnya sedikit rileks karena cedera tuannya tidak serius dan nyawanya tidak dalam bahaya. Jadi tidak akan sulit untuk menyembuhkannya dengan metodenya saat ini. "Tuan, minumlah pil ini." Yangke meletakkan pil di tangannya dan Ling Taisu tidak ragu sama sekali. Langsung menelan ramuan itu, menepuk bahu Yangke dan berkata, "Mari kita bicarakan lagi lain kali. Saya akan menyempurnakan efeknya terlebih dahulu." Setelah selesai berbicara, Yang Yingfeng segera keluar dan membantu Ling Taisu pergi. "Senior Ling terluka oleh orang itu karena dia mencoba menyelamatkan kami," Tu Feng tiba-tiba berkata. "Jika Ling Taisu tidak menarik perhatian orang-orang itu, kita tidak akan bisa melarikan diri. Sebelumnya, kami hampir ditangkap. Berkat kemunculan tuan muda yang tepat waktu, kerja keras senior Ling tidak sia-sia." Yuxian menundukkan kepalanya karena malu. "Jangan mengingatnya, karena guru melakukan ini, dia pasti sudah mempertimbangkannya. Bukankah tidak ada yang terjadi sekarang?" Yangke tersenyum. Pada saat ini di aula utama berkerumun dan masing-masing mereka menemukan tempat untuk duduk dan mereka yang tidak memiliki tempat duduk berdiri tepat di samping mereka. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Yangke dan menunggunya berbicara. "Kakak kedua, apakah keluarganya menderita kerugian kali ini?" Yangke dengan santai menemukan tempat duduk dan memandang Yang Zhu di atas dan bertanya. Mendengar ini, ekspresi semua orang menjadi gelap, yang membuat hati Yangke tenggelam. Orang yang menderita kerugian terbesar adalah aula Istana Darah. Yang Zhu menghela nafas berat. "Ketika orang-orang itu tiba, kami tidak tahu seberapa kuat mereka. Pemimpin Feng Sheng dan Zhou Fengzhan, dia meninggal, dan seluruh prajurit Istana Darah dipukuli berkeping-keping. Jelas, Istana Darah adalah organisasi yang paling setia kepada keluarga Yang, dan juga merupakan tempat berkumpulnya orang-orang kuat yang dilatih oleh keluarga Yang. Ketika bahaya datang, mereka secara alami akan melawan dengan sekuat tenaga. Pemimpin aula Feng Sheng dan wakil kepala aula Zhou Feng, Yangke memiliki kesan baik terhadap mereka. Bagaimanapun mereka telah berurusan dengannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka telah terbunuh dalam invasi asing ini. Tu Feng mengepalkan tangannya, tubuhnya gemetar, dan dia tersedak oleh isak tangis. "Hu Goyi, Jili, Xiaosun, Lohai,
Fuchong, semuanya juga mati. Mendengar itu, tubuh Yang Ke bergetar. Bagaimanapun nama-nama prajurit darah yang dilaporkan oleh Tu Feng, semua yang mengikutinya dalam pertempuran suksesi. Pada tahap akhir pertempuran suksesi, Yang Ke mengumpulkan 13 prajurit darah di bawah anak buahnya, dan juga menciptakan 13 prajurit yang kuat di alam transenden. Terutama di antara mereka, Hu Guoyi dan Ying Qiu, mereka berdua adalah orang yang mengikuti Yang Ke sejak awal dan setia kepadanya. Jadi, kepalan tangan Yang Ke mengepal ketika dia mendengar bahwa semua nama yang dikenalnya telah hilang. Sekarang, aula Istana Darah menderita kerugian besar dan prajurit darah yang masih hidup dipenuhi dengan kesedihan. Selain prajurit darah, beberapa tetua lanjut usia di klan juga tewas dalam pertempuran tersebut. Yang Zhen, pemimpin aula tua Changnuo, meninggal secara tragis di tangan sekte Dewa Xiaoyo. Jadi dapat dikatakan bahwa bencana seperti itu telah menyebabkan kekuatan kelas atas seluruh keluarga Yang menyusut hampir setengahnya. Namun hal ini tidak hanya berlaku untuk keluarga Yang, tetapi juga untuk hampir setiap keluarga di antara 8 keluarga besar di Yongdu. Untungnya, Wu Sheng tidak ingin membunuh mereka semua, dan dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Dia percaya bahwa dengan kekuatan orang-orang seperti Yongdu, mereka tidak dapat membuat gelombang sama sekali tahap awal. Dia menyegel tuan dari keluarga besar kekuatan, memerintahkan mereka untuk menyerah padanya, karena dia menyukai sumber daya manusia di sini. Karena jika orang-orang di sini dibawa ke benua Tongsuan untuk bekerja sebagai kuli atau dijual sebagai budak, itu adalah kekayaan yang sangat besar. Justru karena inilah 8 keluarga di Yongdu tidak mengalami pukulan dahsyat dan masih memiliki secercah harapan. Saudara ke-9, metode Wu Sheng sangat mengesankan dan kekuatannya juga sangat luar biasa. Jadi bagaimana orang yang Anda bawa ke sini benar-benar bisa mengalahkan dengan mudah? Yang Zhou bertanya dengan sedikit gelisah. Ya, saya tidak pernah menyangka ada orang sekuat itu di dunia ini. Beberapa tetua juga berkata dengan cemas. Apakah ada yang bisa saya lakukan? Berat itu berarti percaya. Yang Ke terkekeh. Mendengarkan sebentar mengangguk dan berkata. Sekarang dia kembali. Siapa yang kembali? Yang Zhou tercengang. Tiba-tiba sebuah sosok cantik muncul dari luar aula utama, terbungkus dalam rasa dingin yang menusuk hati, dan muncul dengan dingin. Sambil memegang kepala berdarah di tangannya, dia langsung masuk, melemparkan kepalanya ke tanah dan membungkuk kepada Yang Ke dan berkata, Tuanku, saya senang karena saya tidak mempermalukan Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Yang Ke mengangguk ringan. Di aula utama, mata semua orang tertuju pada kepala yang berguling-guling di tanah. Setelah mereka melihatnya, mata semua orang melebar. Yang Zhou perlahan menegakkan tubuh dan berteriak. Itu Wu Sheng! Melihat Han Fei lagi, mata semua orang penuh rasa hormat dan terima kasih. Sebelumnya, Li Rong juga bergegas ke sini untuk melenyapkan tuan yang dibawa oleh Wu Sheng, dan dia bertindak tegas. Sebelum ada yang bisa bereaksi, murid-murid dari sekte Xiaoyu itu meninggal secara misterius. Tapi sekarang, setelah mereka melihat kepala Wu Sheng yang dibawa oleh Han Fei, mereka tentu saja tahu betapa luar biasa wanita cantik dengan temperamen dingin ini. Jadi untuk sesaat mereka merasa seolah-olah berada dalam mimpi, dan banyak orang bahkan membungkuk untuk melihat apakah itu kepala Wu Sheng. Setelah dipastikan, tubuh mereka terguncang. Saudara ke-9, wanita ini adalah... Yang Zhou memandang Han Fei dengan ragu-ragu. Kami adalah bawaan tuan. Han Fei berinisiatif menjelaskan dan tidak ingin semua orang salah berpikir. Bawahan? Wajah Yang Zhou sedikit berkedut. Tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Yang Ke telah pergi selama lebih dari 10 tahun tanpa kabar apapun. Ketika dia kembali, dia membawa bawaan yang begitu kuat bersamanya untuk menyapu musuh yang menyerang dan menyelamatkan seluruh ibu kota. Sebaliknya, dia kepala keluarga yang tidak berdaya ketika musuh menyerbu. Membandingkan kedua situasi tersebut, Yang Zhou merasa sedikit tertekan. Tapi sekarang, wanita ini sangat hebat.
keluarga yang saya tidak lagi takut diintimidasi oleh orang lain. Saudara ke-9, apakah Anda akan pergi setelah Anda kembali kali ini? Mendengar itu, Yang Ke menggelengkan kepalanya. Namun Dong Suzu yang duduk di sebelah Yang Ke menjadi pucat, mau tidak mau memegang tangan Yang Ke dan berbisik. Kai-er, apakah Anda masih ingin pergi? Yang Ke tersenyum. Saya akan pergi, tapi saya ingin mengajak Anda bersama saya kali ini. Pergi bersama? Yang Zhou merutkan kening. Ya, saya harap semua orang bisa pergi ke benua Tongsuan bersama saya dan meninggalkan Zhongdu, kata Yang Ke dengan tegas. Mendengar itu, aula tiba-tiba menjadi sunyi. Zhongdu adalah akar dari orang-orang ini, tapi Yang Ke menyuruh mereka menyerah hanya dengan satu kalimat yang membuat hati mereka enggan untuk menyerah. Yang Ke secara alami memahami suasana hati mereka dan berdiri dan berkata, di masa lalu, keluarga yang saya adalah raja dan hegemon di sini. Kami adalah kepala 8 keluarga dan kekuatan terbaik di seluruh dunia. Tetapi sekarang situasinya berbeda. Dunia di sini di benua Tongsuan, jalan menuju daratan telah dibuka. Kali ini Wu Sheng telah dikalahkan, tapi lain kali mungkin ada orang lain yang menemukan tempat ini. Apakah ada orang lain yang datang? Ekspresi banyak orang berubah. Mereka mengira jika Wu Sheng meninggal, mereka akan menjadi orang benar dan bebas dari rasa khawatir. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa kebenarannya tidak seperti yang mereka pikirkan. Menurut Yang Ke, tempat ini telah menjadi sepotong kue panas, dan bahkan yang kuat pun ingin mencicipinya. Jika itu masalahnya, maka inilah waktunya untuk membuat beberapa rencana. Yang Zhou tampak serius dan merenung sejenak, lalu tiba-tiba menatap Yang Ke dan berkata, Saudara ke-9, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pada Anda. Mendengar itu, Yang Ke mengangguk perlahan. Jika kami mengikuti Anda keluar dari Zhongdu dan pergi ke benua Tongsuan, bisakah kami hidup aman dengan kekuatan kami? Meskipun saya tidak meremehkan diri sendiri, tapi setelah kejadian ini, kami memang menyadari kepicikan kami sendiri, bahwa kekuatan kami tidak cukup. Ya, meskipun saya masih memiliki beban di sana, tapi saya masih dapat mengatakan beberapa patah kata. Mata Yang Zhou berbinar. Bagaimana dengan tempat untuk semua orang? Apakah ada tempat yang cocok? Ya, ada tempat. Saya sudah menemukannya. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang ini, kata Yang Ke dengan serius. Yang Zhou bertanya lagi. Di mana perlengkapan budidayanya? Kita bisa mendapatkannya di sini, tapi saya tidak tahu tempat di sana. Jadi kami mungkin tidak mudah untuk mendapatkan perlengkapan budidaya. Apakah tidak apa-apa? Yang Ke terkekeh. Hal terpenting yang Anda butuhkan sekarang adalah perlengkapan budidaya. Tapi saya memiliki begitu banyak kristal, sehingga saya tidak dapat menggunakan semuanya. Jadi saya jamin, jika Anda sampai di sana, semuanya tersedia. Jadi tidak perlu khawatir tentang perlengkapan pelatihan. Mendengar itu, semua orang tampak tercengang. Namun Tu Feng ragu-ragu dan berkata, Tuan Muda, saya telah mendengar tentang tingkat roh. Apa itu tingkat suci? Di atas tingkat roh, jawab Yang Ke sambil tersenyum. Lalu, apa itu kristal? Yusuan juga bertanya. Benda ini adalah sebuah kristal. Yang Ke dengan santai melemparkan sepotong padanya, dan Yuxian mengambilnya. Kemudian banyak prajurit darat juga berkumpul di sekitarnya, melihat sekeliling, seperti sekelompok orang desa yang belum pernah melihat dunia, dengan keheranan dalam mata mereka. Ya Tuhan, benda ini mengandung banyak energi. Dan sepertinya bisa langsung diserap dan diubah menjadi energi sejati seseorang. Jika kita memiliki benda ini selama pertempuran, bukankah akan cepat pulih? Sebuah seruan terus-menerus terdengar, bahkan wajah para prajurit darat memerah karena kegembiraan. Ya, energi spiritual langit dan bumi di sana tidak sebanding dengan yang ada di sini. Energi di tempat manapun lebih kaya daripada di gua surga di sini, sehingga para prajurit di sana dapat berlatih jauh lebih cepat daripada di sini. Mendengar keindahan di benua Tongsuan membuat mata keluarga yang menjadi semakin cerah dan semakin penuh dengan harapan.
Karena dengan energi spiritual langit dan bumi yang kaya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan diri sendiri. Lagi pula, bahan budidayanya cukup dan ada tempat tinggal. Yangke sudah mengurus semuanya, jadi mereka hanya perlu ikuti. Tentu saja, aku hanya berharap kalian bisa pergi ke benua Tongsuan bersama saya. Jika ada orang yang tidak ingin meninggalkan tempat ini, saya tidak memaksanya. Setelah berbicara, Yangke mengungkapkan sikapnya. Itu yang ingin tinggal di sini masih bisa tinggal di sini. Tidak semua orang sebenci Wu Sheng. Mungkin orang kuat yang datang ke sini di masa depan tidak akan melakukan apapun untuk menindas yang lemah. Keluarga Qiu saya akan ikut bersama Anda. Saya ingin tahu, apakah Tuan Muda ingin membawa kami bersamaan Anda? Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar aula utama. Yangke mengangkat alisnya dan menoleh untuk melihat keluar. Kemudian sosok seperti kupu-kupu menari masuk dari luar, menatap Yangke dengan mata yang indah, dan dengan lembut mengerucutkan bibir merahnya. Meskipun dia berpura-pura tenang, siapapun dapat melihat bahwa dia tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Kepala keluarga Qiu ada di sini. Yang Zhou berdiri untuk menyambutnya. Cantik, sudah lama tidak bertemu. Yangke juga berdiri dan menatap Qiu Yimeng yang berjalan di luar aula, sama seperti betapa tegasnya dia saat itu. Sebelum orang lain mengambil keputusan, dia mampu menentukan arah yang benar dan mempercayakan masa depannya kepada Yangke tanpa ragu-ragu. Ya, sudah lama tidak bertemu. Bulu mata Qiu Yimeng bergetar beberapa kali dan alisnya tampak sedikit sedih. Tapi dia segera pulih dan menyapanya secara terbuka. Nona Luo. Yangke mengangguk lagi pada wanita yang berdiri di belakangnya, dan wanita yang berada di belakang Qiu Yimeng adalah Luo Xiumen dari lembah Jiwei. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 10 tahun, ketakutan Luo Xiumen terhadap Yangke belum hilang. Dia hanya mengangguk ringan dan bersembunyi dengan takut-takut di belakang Qiu Yimeng. Entah kenapa, ketika Luo Xiumen melihat wajah Yangke, dia memikirkan warna putih yang mengalir dari sudut mulut gadis berwarna biru. Di tanah Jachangyun, keluarga Qiu, saya bersama Anda. Tuan Muda, apakah Anda ingin membawa lebih banyak orang ke sana? Yimeng memandang Yangke dengan serius dan bertanya. Jangan terlalu belak-belakan. Yangke menyeringai. Saya tidak berencana hanya membawa keluarga yang bersama saya ketika saya kembali kali ini, karena Anda bersedia itu bagus. Qiu Yimeng meliriknya dengan marah, tersenyum dan aula tiba-tiba menjadi lebih terang. Saya mendengar Tuan Muda Kek telah kembali, benarkah? Teriakan lain terdengar di luar pintu, penuh kegembiraan dan kemudian suara itu jatuh. Wu Xingchen dari keluarga Hu bergegas ke aula keluarga Yang, seperti hembusan angin. Saat dia melihat sekeliling, dia berteriak dengan keras. Di mana Tuan Muda Kai? Saat berikutnya, dia melihat Yangke berdiri tidak jauh, bergegas tanpa penjelasan apapun dan memeluk Yangke. Kemudian dia menepuk punggungnya dengan keras. Saudaraku, Anda kembali. Qiu Yimeng memimpikan Anda sampai mati. Mendengar itu, wajah cantik Qiu Yimeng berubah dan dia menggertakkan gigi dan berteriak. Wu Xingchen, Anda ingin saya merobek mulut Anda? Tuan Huo terkekeh lalu membiarkan pergi dari Yangke. Senyum di wajahnya menjadi lebih cerah. Saudaraku, saya juga merindukan Anda. Saya tidak bertemu dengan Anda selama lebih dari 10 tahun. Mengapa Anda begitu jauh tertinggal dalam budidaya? Yangke tertawa saat melihat mereka, dan Yangke pun merasa senang melihat wajah yang dia kenal. Dalam pertarungan untuk memenangkan gelar langsung saat itu, semua orang yang mengikuti Yangke memperoleh manfaat besar. Saat itu, Xian Ningxiang menggunakan 10.000 cairan roh obat untuk menyiapkan kolam cairan obat, sehingga memungkinkan mereka terlahir kembali dan membersihkan sumsum mereka. Sehingga kualifikasi setiap orang semua telah ditingkatkan ke tingkat yang berbeda-beda. Dan tokoh-tokoh penting seperti Wu Xingchen dan Qiu Yimeng mendapat manfaat lebih banyak lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa pencapaian mereka di masa depan tidak akan terlalu rendah.
Bahkan jika mereka hanya tinggal di Zhongdu, mereka dapat dipromosikan ke alam transenden. Setelah 10 tahun tidak bertemu satu sama lain, Qiu Yimeng telah mencapai puncak alam kenaikan abadi. Tetapi Wu Xincheng yang sama sekali tidak kalah dengannya saat itu, hanya berada di tingkat ke-6 sehingga mengejutkan Yang Ke. Dan Yang Ke tidak tahu mengapa budidayanya tertinggal jauh. Mendengar pertanyaan Yang Ke, banyak orang di aula keluarga yang diam-diam tertawa, seolah-olah mereka mengetahui sesuatu di dalam. Qiu Yimeng bahkan menutup mulutnya dan tidak bisa menahan tawa. Wu Xincheng memasang wajah sedih dan menangis. Tuan Muda Kai, Anda tidak tahu kalau hidup saya menyedihkan. Ekspresi Yang Ke menjadi sangat aneh dan dia terdiam. Keluarga Huo adalah salah satu dari 8 keluarga besar di Zhongdu, tetapi kepala keluarga generasi sebelumnya, Huo Sheng, hanya memiliki 1 putra dan banyak putri. Setelah Wu Xincheng mengambil alih sebagai kepala keluarga, para tetua keluarga Huo mempelajari pelajaran menyakitkan dari kepala keluarga generasi sebelumnya, dan mulai menjodohkan Wu Xincheng lebih awal sehingga dia dapat memulai sebuah keluarga. Selama 10 tahun terakhir, keluarga Huo telah merekrut lebih dari selusin wanita dari keluarga berkuasa untuk Wu Xincheng. Di bawah paksaan banyak tetua, dia bekerja keras setiap hari untuk menyebarkan dupa untuk keluarga Huo. Setelah bekerja sangat keras, aneh bahwa tingkat kultivasi Wu Xincheng tidak bisa ketinggalan. Hei, lagi pula saya sudah punya 15 selir dan seorang istri. Wu Xincheng memandang Yang Ke dan ekspresi pahit di wajahnya, menepuk pundaknya dan menghela nafas. Saya akan memberikannya pada Anda lain kali. Meskipun mereka semua cantik, mereka benar-benar tidak sesuai dengan kemampuan saya. Yang Ke memandangnya dengan simpati, tidak tahu harus berkata apa dan berpikir lama sebelum berkata. Saya turut berbelasungkawa. Pada dasarnya di aula semua orang tertawa terbahak-bahak. Tampaknya berita kembalinya Yang Ke telah tiba, dan segera setelah Qiu Yimeng dan Wu Xincheng, beberapa kepala muda dari 8 keluarga datang ke keluarga Yang. Meng Sanyi, kepala keluarga Meng. Liu Qing, kepala keluarga Liu. Kang Jian, kepala keluarga Kang. Go Rangxian, kepala keluarga Go. Ye Jingli, kepala keluarga Ye. Di antara kelima orang ini, Meng Sanyi, Liu Qing, dan Yang Ke relatif akrab. Ketika mereka berkumpul kali ini, mereka secara alami mendengar berita bahwa Yang Ke telah kembali dan memimpin orang-orangnya untuk menyapu bersih sekte ilahi Xiaoyu. Jadi mereka ingin datang dan bertanya apa yang harus dilakukan keesokan harinya. Mengetahui bahwa Yang Ke ingin membawa keluarga yang keluar dari Zhongdu dan pergi ke benua Tongsuan, mereka berlima tidak dapat mengambil keputusan. Bagaimanapun urusan keluarga bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan begitu saja, dan mereka juga mempunyai kekhawatiran. Dalam pertarungan untuk memenangkan gelar langsung saat itu, keluarga Huo dan keluarga Qiu memiliki hubungan paling dekat dengan Yang Ke. Qiu Yimeng dan Wu Xincheng juga telah membantu Yang Ke. Tapi 5 sisanya semua orang menentang Yang Ke saat itu. Tetapi sekarang zaman telah berubah. Mereka tidak tahu bagaimana memperjelas posisi mereka. Namun, Yang Ke dengan santai menyampaikan undangan kepada mereka, mengundang mereka untuk pergi ke benua Tongsuan bersamanya. Karena apa yang terjadi di masa lalu adalah masa lalu. Dan Yang Ke tidak peduli. Bagaimanapun kelima keluarga ini juga berasal dari Zhongdu. Namun, kelima orang tersebut mengatakan bahwa mereka akan kembali dan berdiskusi baik-baik dengan tetua masing-masing keluarga sebelum mengambil keputusan. Tidak lama setelah 5 orang meninggalkan aula, banyak orang datang. Mereka semua adalah teman keluarga yang ketika mereka berpartisipasi dalam perang untuk merebut putra sahnya, Han Xiuqi, di istana Wanhua. Pada malam hari, pohon bilo berwarna hijau dan bunganya tersembunyi. Angin di Sui Yutang dangkal tiba. Di sisi kiri, Li Xingyuan, Cheng Shuisu dan Su Xiuyu dari gerbang Yingyue, Toyang dan Jorong dari klan Harta Karun, Leng San, Shen Yi, Chen Ying dari Lembah Raja Hantu. Orang-orang ini telah membantu membangun kembali Zhongdu setelah Yang Ke pergi.
Keluarga yang juga bersyukur karena mereka membantu Yang Ke di masa lalu, dan mereka telah menjalin beberapa hubungan dengan sekte tempat orang-orang ini berada. Jadi orang-orang ini telah tinggal di Zhongdu, berfungsi sebagai penghubung antara keluarga Yang dan sekte masing-masing. Kali ini mereka tidak terkena dampak bencana dan semua orang masih utuh. Bertemu kenalan lama adalah suatu kebahagiaan dan keempat gadis di istana Wanhua telah tumbuh dan menjadi dewasa. Setelah salam yang meriah, Yang Ke memberitahu mereka rencananya untuk kembali kali ini, dan semua orang juga menyatakan bahwa mereka akan meminta instruksi dari tetua sekte sebelum membuat keputusan. Setelah mereka pergi, Yang Ke berkata, "Kakak kedua, tolong diskusikan dengan orang-orang di aula penatua. Apakah Anda ingin ikut dengan saya atau tidak? Beri saya jawaban sesegera mungkin, karena saya akan tinggal di sini hanya sebentar." "Tidak perlu berdiskusi, karena Anda telah mengatur segalanya. Saya keluarga yang secara alami akan mengikuti Anda." Yang Zhou langsung setuju. Semua orang juga mengangguk dan tidak ada yang keberatan. Semua orang di Istana Darah sangat bersemangat. Diam-diam senang bisa mengikuti tuan muda dan melayaninya. "Oke, kalau begitu, Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk mengemas barang-barang Anda dan membawa barang-barang terpenting Anda. Adapun beberapa perbekalan, Anda hanya bisa menyerah, karena barang-barang itu tidak akan ada gunanya di benua Tongsuan." Yang Ke memperingatkan. Dia mengalihkan perhatiannya ke Qiu Yimeng dan Wu Xincheng. Tuan Huo berkata, "Saya akan melakukan apapun yang dilakukan Qiu Yimeng. Dia melihat masa depan lebih jauh daripada saya. Saya ingin membawa keluarga Qiu ke benua Tongsuan," kata Qiu Yimeng dengan serius. Wu Xincheng mengangkat bahunya. "Kalau begitu, saya akan kembali dan memberitahu ayah, agar orang-orang di klan dapat mengurus semuanya dengan cepat." "Kalau begitu, ayo berkemas dengan cepat." Yang Zhou berdiri dan memerintahkan kepada keluarga yang di aula. "Lakukan saja apa yang saudara 9 katakan. Buat semuanya tetap sederhana dan jangan membawa apapun yang tidak Anda perlukan." Setelah semua orang menerima pesanan dan segera bubar. Segera, hanya Yang Ke, Li Rong dan Han Fei, Qiu Yimeng dan Luo Xiaomet yang tersisa di aula. "Tuan, kami akan menunggu di luar." Li Rong mewujudkan bibirnya dan tersenyum, lalu berjalan bergandengan tangan dengan Han Fei. Dengan penglihatannya, dia tidak tahu kapan gadis bernama Qiu Yimeng sedang melihat ke arah Yang Ke dengan matanya, karena kerinduan dan obsesi seperti itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia tinggal di sini secara khusus, jelas ingin berduaan dengan Yang Ke untuk sementara waktu. "Saudari Qiu, saya akan keluar juga." Luo Xiaomen bergumam dan mengikuti Li Rong dan Han Fei, sehingga di aula suasananya sepi dan suasananya agak aneh. Yang Ke berkata dengan genit, "Dilihat dari pakaian dan penampilan Anda, sepertinya Anda belum pernah menikah." "Saya masih menunggu Anda," jawab Qiu Yimeng sambil tersenyum. "Berhentilah bercanda." Yang Ke tertawa datar. "Apakah Anda pikir saya bercanda?" Qiu Yimeng mendengus dingin dan tiba-tiba menggetarkan gigi dan berkata, "Saya tahu Anda memiliki wanita lain di hati Anda, dan saya tidak berharap Anda menyukai saya. Bagaimanapun sekarang, Anda terlalu besar, jadi saya agak sadar diri." Mendengar itu, Yang Ke memandangnya tanpa daya. "Tapi jarang sekali Anda kembali, jadi saya akan melepaskannya. Anda bilang sebelumnya, Anda tidak ingin jatuh cinta pada saya, hanya untuk bersenang-senang," kata Qiu Yimeng sambil tersenyum pahit. "Pernahkah saya mengucapkan kata-kata yang begitu kejam?" Yang Ke tercengang. "Sudah saya bilang," kata Qiu Yimeng dengan marah, menggigit bibir merahnya dan melototinya. "Anda juga tahu bahwa kata-kata ini terlalu keji, tapi Anda mesti berpura-pura tidak tahu dan sembrono. Namun tidak masalah, mari kita bersenang-senang saja. Saya tidak berharap itu akan bertahan selamanya, karena itu terlalu tidak realistis. Tapi saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi dan menderita setiap hari." "Tidak." Yang Ke, dia tercengang, diam-diam ketakutan dengan kata-kata berani Qiu Yimeng. "Saya tidak peduli apa yang Anda pikirkan tentang saya.
Setelah kejadian ini selesai dan semuanya stabil di benua Tongsuan, saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya saya. Terlepas dari apakah Yang Ke mau tidak mau, dia berjinjit dan menempelkan bibir merahnya ke mulut Yang Ke. Kemudian Qiu Yimeng menjerit dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bibirnya, di mana ada rasa sakit yang membakar. Segera Qiu Yimeng terbalik dengan anggun. Setelah dia pergi, tawa seperti lonceng perak terdengar. Ini hanya bunga. Ketika saya sampai di sana, saya akan membayarnya dengan bunga. Setelah menyalakan rupa, Yang Ke keluar dari aula dengan ekspresi serius di wajahnya. Li Rong dan Han Pei yang sedang menunggu di luar meliriknya dan kemudian dengan cepat memalingkan muka. Tampak seperti mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Bau mereka gemetar dan mereka menahan diri dengan sangat kuat. Tersenyumlah, bukankah itu hanya gigitan dari seorang wanita? Yang Ke menyentuh mulutnya, merasa sangat malu. Gadis itu sebenarnya cukup baik. Li Rong berkata dengan serius. Jika dia lahir di benua Tongsuan, tingkat kultivasinya saat ini tidak boleh terlalu rendah. Ya, dunia ini telah membatasi perkembangan mereka. Jadi, saya ingin membawa mereka pergi untuk melihat dunia yang lebih luas. Yang Ke melihat lebih dalam. Dunia ini terlalu kecil, meskipun ada lebih banyak bahaya di sana, ada juga kondisi yang lebih baik. Setelah beberapa saat, Yang Ke memerintahkan, kalian berdua tinggal di keluarga Yang untuk menjaga tempat ini sementara waktu, untuk menghindari situasi yang tidak terduga. Li Rong terkejut dan berkata, Tuanku, apakah Anda akan pergi? Kalau begitu biarkan saya pergi bersama Anda, atau biarkan Han Pei pergi bersama Anda. Tidak, saya akan sendirian, tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Tidak ada yang bisa menyusul saya, bahkan di dunia ini, itu tidak berbahaya. Li Rong berpikir sejenak dan tidak memaksa lagi. Dia hanya memperingatkan. Kalau begitu, harap berhati-hati sepanjang jalan. Oke. Yang Ke berkata. Kemudian dia meluncurkan pesawat olang-aling. Setelah cahaya hijau menyala, dia sudah berada 100 mil jauhnya, menatap ke arah mana dia menghilang. Li Rong dan Han Pei bergoyang dan menghilang. Bergegas ke kediaman Yang Yingpeng untuk menemani kedua orang tua Yang Ke. Di lembah Yowang, puncak Yunyin, cahaya hijau menyala, dan Yang Ke muncul. Ia tidak langsung terbang ke atas, melainkan berinisiatif berhenti di dasar puncak. Bagaimanapun ini adalah tanah suci di hati semua alkemis di dunia. Dan Xiao Fungsheng adalah alkemis nomor 1 di dunia yang duduk di sini. Saat itu, Yang Ke menghabiskan beberapa waktu di lembah Raja Pengobatan. Meskipun dia tidak pernah belajar seni alkimia dari Master Xiao, lelaki tua itu mengajarkan banyak pengalaman berharga kepada Yang Ke. Dalam perjalanan pertumbuhan Yang Ke, pengalaman ini telah banyak membantu. Jadi Yang Ke menghormati tuan yang baik hati, ini dari lubuk hatinya, serta dua wanita cantik yang melayani tuannya. Dan Yang Ke sangat berterima kasih atas kemurahan hati dan bantuan mereka kepadanya. Jadi dalam perjalanan ini juga dipersiapkan untuk membawa mereka bertiga ke benua Tongsuan. Bagaimanapun keinginan seumur hidup Xiao Fungsheng adalah untuk menyempurnakan pil spiritual. Tetapi karena keterbatasan dunia ini, dia tidak pernah mencapai keinginannya. Selama dia sampai di benua Tongsuan dengan sumber daya di sana dan metode Xiao Fungsheng, tidak sulit untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Yang Ke mulai berjalan perlahan ke puncak Yunyin. Melihat bahan obat yang dibudidayakan di pegunungan sepanjang jalan, dia mengingat 2 bulan dia tinggal di sini, sehingga Yang Ke tidak bisa menahan senyuman di wajahnya. Lembah Yowang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Wu Sheng memimpin sekelompok orang untuk melakukan kejahatan di Zhongdu dan pavilion Lingzhou, tetapi tampaknya hal itu tidak mempengaruhi tempat ini. Dalam waktu singkat, Yang Ke sampai di puncak gunung. Masih sama seperti dulu, beberapa gubuk jerami masih terlihat sederhana sekali, dan ada 2 sosok montok sedang menyapu dedaunan dan debu yang berguguran di depan rumah. Dengan selendang sutra melilit rambut mereka, agar rambut mereka tidak bernoda oleh debu. Mendengar langkah Yang Ke, kedua wanita itu mengangkat kepala. Yang berdiri di depan menyeka keringat di dahinya dan menatap Yang Ke dengan curiga. Bibi Siang, Bibi Lan. Yang Ke menyeringai dan menyapa dengan keras.
Anda adalah... Bibi Xiang tertegun sejenak, lalu matanya yang indah bersinar karena terkejut. Dia meletakkan sapu di tangannya dan buru-buru menghampirinya. Yang Ke? Bibi Lan juga bergegas pergi. Dia mendekat, mengangguk sedikit, memandangnya dari atas ke bawah, merujutkan bibir dan tersenyum. Saya sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya hampir tidak mengenalinya. Iya, Anda jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tulang tubuh Anda tidak terlihat bagus sebelumnya. Bibi Xiang menyapa dengan hangat. Masuk dan duduk. Iya, jawab Yang Ke sambil tersenyum. Meja sederhana, 3 cangkir teh mentah diletakkan di atas meja. Bibi Lan berkata, tidak ada yang perlu dihibur, jadi jangan muncul. Bibi Lan sama-sama. Yang Ke meminum teh di depannya dalam satu tegukan dan berkata sambil tersenyum. Meskipun saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan Anda, Bibi Lan dan Bibi Xiang masih terlihat cantik. Mendengar itu, kedua wanita itu saling memandang dan keduanya merujukkan bibir dan tersenyum. Anda memiliki lidah yang halus, dan Anda tahu bagaimana menyenangkan orang lain. Bibi Xiang memandangnya dengan marah. Anda telah menipu banyak gadis kecil, kan? Tidak mungkin, jawab Yang Ke dengan serius. Saya mendengar bahwa Anda meninggalkan Zhongdu lebih dari 10 tahun yang lalu. Saya tidak tahu kemana Anda pergi. Sekarang Anda kembali. Ya, saya baru kembali beberapa hari yang lalu. Yang Ke mengangguk perlahan. Sekarang, di mana Tuan Xiao? Mengapa saya tidak melihatnya? Apakah dia sedang menyempurnakan alkimia di bawah tanah? Yang Ke bertanya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.